Halo Semantiers, selamat datang di podcast Peduli episode kedua. Kira-kira Semantiers masih ingat gak nih apa kepanjangan dari Peduli? Gimana nih? Kalian masih ingat gak apa kepanjangan dari Peduli? Apaan tuh? Kasih tau dong, kasih tau. Itu loh ada di situ. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Jadi Peduli adalah Podcast Edukasi Mental Semanti. Yeay. Oke, jadi pada betul, Peduli adalah singkatan dari Podcast Edukasi Mental Semanti. Dan kalian udah nonton belum sih episode pertama Peduli? Kalau belum, kalian wajib banget nonton episode satunya. Terserah mau setelah ini atau sebelum ini biar kalian makin nyambung sama podcast kita pada episode kali ini. Oke, jadi kenalin, gue Helen sebagai MC yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Boleh dong kita sapa dulu ke narasumber yang kece abis di depan gue ini. Halo Dina dan halo Haryo. Hai semua, hai Semantiers, hai Kak Helen. Halo Dina. Oke, gimana kabar kalian nih pada pagi hari ini? Kita syuting pagi nih. Gimana Kak? Rekaman pagi. Jujur gue capek. Capek kenapa tuh? Banyak banget kegiatan gue, parah. Kegiatan apaan? Oh udah kelas 12 ya. Kelas 12, aduh. Kalau Dina gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Tapi emang gimana ya, Sabtu-Sabtu pagi-pagi udah harus siap-siap ke sekolah. Yeah. Tapi oke lah untuk Peduli ini ya guys. Ya, makasih ya Dina dan Debas atas waktu dan kesempatannya bisa hadir di Peduli episode kedua kali ini. Nah, kalian tahu gak sih apa yang bakal kita bahas pada episode kali ini? Wah, kira-kira apa tuh? Friendship pasti kan. Oh, Friendship. iya, itu ada benernya juga. Nah, bener banget nih apa yang udah dibilang sama Haryo. Jadi kita akan bahas mengenai building friendship pada episode kedua kali ini. Dan ini cocok banget buat kalian yang kelas 10 atau Semanti 37 yang baru masuk. Oke, tanpa berlama-lama, let's jump into the topic. Oke, pertanyaan pertama, Dina, gimana sih cara kamu beradaptasi di lingkungan yang baru? Ada gak sih tips dari kamu, terutama buat kelas 10 nih yang baru masuk? Kalau menurut aku pribadi sih gimana cara kita buat adaptasi di lingkungan baru. Yang pertama itu kita harus menerima keadaan kalau misalnya ya kita ini lagi adaptasi gitu loh. Dan kita harus tahu kalau misalnya yang lagi adaptasi tuh gak cuma kita doang. Iya, orang-orang jadi kita juga gak push ourselves gitu ya. Iya, karena yang naik ke 12 juga adaptasi di kelas 12 dengan Bener segala banget. kesibukannya. Yang kelas 11 juga dengan kurikulum barunya, dengan teman-teman barunya. Oh iya, kurikulum merdeka ya? Iya, jadi kita udah sesuai sama pilihan paket tapi tetap harus adaptasi lagi sama teman-temannya. Begitu juga sama yang kelas 10 karena ya tentunya mereka adaptasi banget dong ke lingkungan baru kayak gini gitu. Yang pertama kita harus terima itu. Terus yang kedua, kita harus membiasakan diri kita untuk ada di lingkungan baru ini gitu. Biar nantinya kalau misalnya kita udah biasa, kita lebih nyaman dan kita bisa berbaur sama lingkungan barunya kita. Terus kalau buat tips ya tadi buat adik-adik kelas 10 kita. Nih, simak nih, Semanti 37. Mungkin yang pertama kita harus fokus sama diri kita sendiri dulu biar kita bisa nyaman sama keadaan yang baru ini. Terus yang kedua, jangan takut untuk kenalan sama orang baru, ya nggak guys? Iya. Tadinya aku belum kenal loh sama Kak Helen, Iya. belum kenal sama udah kenal belum sama Kak Haryo? Udah kali, belum. Intinya mah gitu. semua orang harus beradaptasi sih kata gue. Iya Harus siap benar. beradaptasi. Ya, jadi kita nggak boleh takut untuk kenalan sama orang baru. Dan yang terakhir, yang terpenting buat adik-adik semua adalah adik-adik semua banget nih, baru Adik-adik kelas semua. 11. Kita harus menormalisasi rasa kayak panik, takut atau bahkan galau yang kita rasain saat beradaptasi di lingkungan baru ini gitu. Karena itu tuh wajar banget, karena kita belum kenal sama lingkungannya, kita masih asing sama orang-orangnya. Jadi menurut aku itu wajar banget buat kita ngerasain yang namanya takut dan punya kayak vision yang jelek tentang si yang baru ini gitu. Dan menurut aku yang penting itu adalah cara gimana kita mau ngatasinnya. Kayak misalnya dengan bawa barang-barang yang bisa bikin kita nyaman. Misalnya kita bawa buku biar kita gak ngerasa kesepian, apalagi kalau misalnya belum ada temen deketnya gitu kan. Atau bawa bekal buat yang masih introvert gak mau ke kantin gitu kan. Or even kayak kita pakai AirPods
ya kan, Oh ya, buat dengerin dengerin musik, musik. ya relax gitu. Walaupun ini penting banget sih guys, menurut aku kalau misalnya kita pakai AirPods dan diajak ngomong sama orang harus dibuka dulu AirPods-nya. Iya. Jangan sokul lah. Ya, jangan takut. Iya, tapi gue setuju banget sih dimana waktu tadi lo bilang kayak jangan takut galau kayak karena feelings make us human gitu. Kayak itu yang validasi kita agar menjadi manusia. Iya. Itu sih. Mungkin itu ya tips dari aku buat adik-adik semua. Ya, diterapin ya Semanti 37 dan kalian semua. Oke, next buat Haryo, gimana cara lo bangun teman di SMA? Dan apakah berbeda dengan cara lo membangun teman di SMP? Kalau dari pengalaman gue pribadi sih ya, pertemanan di SMP sama di SMA tuh beda banget, jujur ya. Karena pas gue SMP itu jujur gue berbanding 360 derajat lah sama SMA sekarang tuh. Kayak gue tuh brand new person ya. Feel like a brand new person. Gue tuh dulu contohnya mah gak kayak SMA nih. Gue sekarang ya di SMA malam nongkrong kemana-mana ya kan. Kalau di SMP gue tuh malam belajar, enggak, malam tuh pasti ya di rumah lah. Kalau mau keluar pasti diomelin sama nyokap gitu kan. Jadi kalau cara gue building di SMA tuh ya gue lebih beradaptasi sih. Jatuhnya mah lebih beradaptasi sama teman-teman yang kan kalau di SMA negeri kan ya, sekarang kita SMA negeri. Oh lu berarti SMP-nya gue SMP swasta. Kan pasti gue kecampur lagi, ada yang dari SMP negeri, ada yang dari SMP swasta. Yang pasti tuh cara mereka bermainnya tuh beda-beda. Nah gue harus siap-siap juga lah dengan kebiasaan mereka. Cuman baik lagi nih, kita harus milih-milih juga teman yang di SMA. Jangan sampai kebawa sama ke lingkaran-lingkaran gelap yang ada di SMA. Karena menurut gue tuh titik turning point-nya kita jadi orang mau kayak gimana tuh ada di SMA. Iya, ada di teman kita gak sih? Ada di awalnya tuh di SMA menurut gue. Jadi kalau tadi pertanyaannya kan apakah berbeda? Iya, kan? apakah berbeda dengan di SMP? Jujur itu berbeda banget. Tapi itu berguna juga buat gue. Karena kan di SMA ini gue jadi lebih pede, jadi punya teman banyak, terus jadi punya berpengalaman. Apalagi kan gue di SMA gue masuk ekskul band gitu kan. Gue jadi punya pengalaman di main band, terus ditonton oleh orang-orang. Nah kalau di SMP kan gue cuman paduan suara. Oh paduan suara. Tahu lagi paduan suara sama Pak Vilo ya. Pak Vilo benar. Oh kalian satu SMP? Satu SMP gue. Oh oke. Jadi kalau di SMP itu gue paling tampil kalau lagi upacara doang. Iya benar banget. Kita latihan banyak banget buat tampil di Agustusan. Terus Bungong Jempa tuh lagu tuh. Iya. Malah nggak jadi lagi. Iya itu kan nggak jadi gara-gara COVID. Oh nggak jadi. Ya kasian banget, sayang banget. Terus kalau di SMP tuh kayak kerasanya gue tuh lebih dibimbing gimana sih, kayak lebih lu punya guide gitu ya? Enggak, gue tuh kayak lebih sering diatur. Kalau di SMA tuh gue bisa ngejalanin apa yang gue pengen sendiri gitu loh, tanpa harus diatur orang gitu. Kan kalau di SMP kayak contohnya gue paduan suara kan gue otomatis punya guru musik, ya kan? Itu gue selalu dibimbing kayak vokal yang bener caranya gimana, terus cara penampil yang bener tuh kayak gimana. Nah tapi kalau di SMA kan gue nggak ada guru, jadi gue harus sering-sering brainstorming lah sama teman-teman gue nih yang kebetulan masuk ekskul yang sama kayak gue. Jadi kalau misalkan di SMA tuh gue tuh kayak lebih berjalan sendiri aja gitu, kayak tanpa kemandiriannya tuh diuji ya di situ sama teamworknya juga. Jadi sih nilai plusnya di situ kalau di SMA. Oke, keren sih menurut gue. Oke, next. Menurut pendapat Haryo lagi nih, banyak orang yang bilang kita nggak bakal bisa survive di masa SMA kalau nggak punya temen. Bener nggak sih? Sebenarnya sih ya walaupun teman penting ya kalau menurut gue. Sebenarnya kalau kita nggak punya teman juga ya survive aja sih kalau menurut gue. Ya cuman iya sih, cuman kan tergantung sama kitanya nih kan. Otomatis kalau kita punya teman, kita punya teman diskusi buat bahas masa depan. Ini gue enaknya masuk kayak gimana nih? Gue pengen minat kayak gini, enaknya masuk apa ya? Kan kalau punya teman kan lebih enak kayak gitu lah. Kalau misalkan kita nggak punya teman atau istilahnya mah jarang bergaul lah, jarang bergaul ya pasti. Tapi sih menurut gue di dunia ini juga kalau ada orang yang pasti nggak punya teman dong, pasti punya teman antara 1 atau 2 pasti kan ada teman. Tapi kalau menurut gue makin banyak kita punya teman itu jangkauan kita mau jadi apa itu di masa depan tuh lebar, luas gitu, mau jadi apa. Berbeda sama kalau kita sebutannya introvert lah, introvert. Dan mungkin di sini konteksnya beda kali ya, maaf nih ya.
temennya ada yang temen curhat, temen main, sama ada yang temen belajar, temen kelas, temen organisasi. Itu kan beda ya, ada yang esensial sama ada yang pilihan. Kalau yang esensial kita butuh dong tentunya buat yang tadi bahas masa depan atau kayak buat belajar bareng biar sama-sama tingkatin value dirinya. Sementara kalau misalnya teman-teman pilihan yang ini tuh ya yang tadi disebutin kan, ya kan? Istilahnya harus disamaratakan kalau emang. Oh, oke. Kalau emang kita mau survive bener-bener lah di SMA mah harus disamaratakan. Lu punya teman curhat buat bahas percewek-cewekan, perpacaran-pacaran lu harus punya. Oh ya, dan kembali lagi ke apa namanya milih-milih teman ya. Maksudnya milih-milih teman yang bakal bisa bawa kita ke the better version of ourselves. Iya, benar. Oke, lanjut ke next question. Kayak menurut Dina nih, pertemanan kita di sekolah itu berpengaruh besar gak sih sama prestasi kita di sekolah? Akademik maupun non-akademik? Kalau menurut aku sendiri sih pengaruhnya ada atau enggak, pasti ada gitu ya. Tapi berpengaruh besar atau enggaknya sama kita sendiri, kita bisa manage itu gitu loh. Kalau misalnya aku boleh ngomong, Khalil Gibran pernah ngomong kayak knowledge. Oh, itu siapa? Sorry. Dia kayak pokoknya orang terkenal gitu lah, yang motivator. Orang Indonesia kan? Bukan. Orang luar? Dia orang luar. Oh, orang luar. Ya, dia pernah ngomong kayak knowledge of ourselves is the mother of all the knowledge in this world gitu. Jadi ya menurut Kak Helen gimana? Dengan aku ngomong kayak gitu berarti sambungannya apa sama pertanyaannya tadi? Wait, boleh tolong diulang gak? Tadi quotes-nya apa? Mikir. Jadi quotes-nya adalah knowledge of ourselves is the mother of all the knowledge in this world. Apa korelasinya sama pertanyaan tadi? Oh, berarti kan artinya tuh kayak semakin tahu kita tentang diri kita tuh semakin kita terbuka ya dengan dunia luar. Iya benar-benar. Apa ya korelasi? Kayak atau mau Kak Debas duluan yang jawab? Gimana? Gimana? Coba Bas? gimana? Gue pertanyaannya lupa, coba dibacain lagi deh. Oke, jadi pertemanan kita di sekolah itu berpengaruh gak sih sama prestasi kita di akademik maupun non akademik? Sumpah aku nggak punya banget apa ya kayak the answer to that question karena gimana ya? It's kind of complicated sih. Berarti langsung aku jelasin aja. Boleh. Oke, Boleh jadi banget. menurut aku kalau misalnya kita udah punya self knowledge itu sendiri, kita udah tahu dong kita mau kemana, tujuan kita mau kemana, jalur kita mau kemana gitu kan. Iya, jadi gue ngerti sekarang. Dengan tipe teman apapun yang kita punya, selama kita udah punya basic knowledge-nya kita sendiri, kita udah punya keyakinan kita sendiri, kita nggak akan terlalu kebawa. Walaupun mungkin ya bagus kalau misalnya temen yang suka kasih motivasi, semangat, dia punya semangat belajar yang tinggi, itu bagus banget karena itu akan nge-push kita kan. Tapi kalau misalnya kita punya temen yang dia life choice-nya itu yang simple aja, yang ya udahlah, yang ala kadarnya gitu ya ibaratnya, kita justru harus bantu dia untuk jadi the better version of their self. Karena kita tuh temen dia gak sih? Peran kita dengan, di situ adalah membantu dia buat jadi lebih baik. Iya, dan dengan kayak vision yang kita udah punya, keyakinan yang kita udah punya, kita harus bawa dia ke jalan yang lebih baik juga gitu, biar kita bisa sukses bareng-bareng ke depannya. Jadi tapi balik lagi kan kita harus punya prinsip juga kan. Iya benar. Jangan goyah prinsipnya. Dia mau kemana kita jangan ikut dia gitu kan. Gitu. Jadi pengaruh mungkin ada, mungkin yang kayak kita udah terstruktur gitu hidupnya, tapi kita punya teman yang ya itu tadi ala kadarnya, kita jadi mikir kayak oh ya udah mungkin ini bisa kali ya dikerjain besok aja kalau misalnya deadline-nya masih 2 minggu lagi gitu. Mungkin kan akan jadi kepengaruh gitu kan, kayak dia juga bisa kok ngerjain H-3 juga jadi gitu kan ibaratnya ya kan. Itu pasti pengaruh banget, tapi ya balik lagi nggak akan sebesar itu pengaruhnya kalau misalnya kita udah punya self knowledge tadi. Ini tadi nyambung sih sama pertanyaan yang sebelumnya tuh yang kita apakah kita bisa survive di SMA? Benar. Nyambung sih. Tergantung kitanya juga. Iya. Yang penting kita punya prinsip ya kan. Iya. Pasti mah gampang lah. Gampang. Udahlah. Yang penting jangan terpengaruh. Ya, tapi gue setuju juga karena gue kan punya banyak teman dan relasi ya. Contohnya di OSIS sama teman kelas. Di OSIS gue di guide buat apa ya brainstorming bareng, critical thinking-nya dilatih gitu. Dan kalau di kelas gue lebih fokus ke akademik, gimana cara kita biar bisa sukses bareng-bareng. Itu sih. Gue setuju banget sama Dina. Keren.
Ya. Oke. Oke, jadi next question, lanjut. Apakah kalian pernah punya pengalaman berada di toxic friendship? Rasanya gimana? Dan gimana cara kalian tahu kalau itu toxic? Terus how do you solve that? Ini buat kalian berdua. Silakan. Siapa yang mau duluan? Oke. Mungkin gue dulu kali ya. Iya, Kak, silakan. Oh, boleh banget. Boleh Ayo, Bas. banget. Kayaknya seru nih soalnya Seru. kan. Soalnya mau duluan. Jujur gue kalau toxic friendship, gue dibilang nggak pernah juga enggak, dibilang pernah juga enggak. In between ya In berarti. between, bener. Soalnya kan kalau gue lebih ke ya gimana sih kan, kalau cowok nih ya, cowok paling ya adu kecot doang lah istilahnya. Aduh. Oh gitu. Iya, Oke. nggak sampai kayak kita kebawa ke hati banget gitu kan. Kalau Baperan ya. kita tuh kalau gue pribadi juga, kalau misalkan gue ada masalah gitu kan sama orang lain, itu pasti gue langsung ngomonginnya baik-baik, tapi nggak langsung secepat itu juga. Gue Ya kasih, nggak kayak cewek ya, maksudnya baper-baper dulu, nyindir-nyindir dulu. gue kasih jeda dulu. Nah habis itu gue baikan secara agak langsung. Jadi tuh gue nggak ngomong kalau misalkan gue mau baikan dong, sorry ya gitu. Gue nggak gitu. Gue kayak langsung kembali ke normal life gue sama dia. Oh jadi Kayak langsung gak ada apa-apa gitu loh. Oh jadi kayak gak ada apa-apa tuh, gak ada komunikasi sama sekali, gak minta maaf gitu kah atau gimana? Enggak, kalau gue cara gue minta maafnya itu bukan gue langsung kayak bro sorry gue maaf nih kemarin gue gini. Enggak, kalau gue tuh awalnya gue langsung kayak sebelum gue kecot tadi tuh sama dia, gue tuh kayak gimana sama dia, dia kan masih baik, dia kan pasti kan kayak masih kayak, wah bro apa kabar gitu kan. Nah, Oh kayak ini ya, iya. so asik Jadi dulu pas- biar keadaan yang gak bener. Gue langsung kayak gue so asik lagi kan. Nah habis gue udah so asik, chemistry gue udah nyatu lagi nih, baru gue minta maafnya di situ pas kita udah masuk lagi. Okay. Gitu sih kalau gue. Jadi kalau dibilang toxic, bukan kan ya, bukan toxic juga. Lebih gitu. kayak ini ya, cekcok Bros aja gitu. Kayak cowok kan emang kayak gitu dia. Ya nggak kayak cewek lah, jambak-jambak. Tapi selain itu ada lagi nggak yang lebih kayak lebih hebat gitu, yang lebih mungkin yang bisa dibilang toxic gitu? Toxic. Kalau gue sama teman gue jujur jarang sih gue kayak jatuhnya kayak musuhan lah, apalagi toxic gitu. Berarti damai-damai aja ya, Fils. Alhamdulillah damai Alhamdulillah. aja, ya kan. Paling sama abang gue doang kan. Oh kenapa tuh sama abang lu? Aduh ini gue ceritain apa enggak ya? Aduh. Waduh. Jangan. Oke, nggak apa-apa. Kalau Dina gimana nih soal toxic friendship? Kalau aku untungnya aku nggak pernah ada di toxic friendship sih. Oh berarti Hai, kalian semua orangnya teman-teman aku. damai-damai aja ya? Iya, jadi I love my friends, all of them. Kayak mereka super duper baik. Cuman kalau misalnya tentang toxic friendship, mungkin aku lebih kayak ngambil dari pengalaman temen aku aja kali ya. Jadi aku punya temen, ini gak apa nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan Sharing dia sedikit. tuh, dia tuh suka cerita ke aku kayak, ini gimana ya? Aku kayaknya temenannya nggak enak banget gitu, kayak dia nggak ngerasa dapet benefit apa-apa dari pertemanan dia sama orang itu gitu loh. Malah orang ini jadinya Capek ngebawa sendiri dia gitu. ke hal-hal yang Negatif. iya, yang negatif gitu. Terus dia bingung, dia cerita ke aku. Aku nanya, kenapa nggak ditinggalin aja gitu kan? Terus dia bilang karena si orang yang toksik ini temennya gitu loh. Jadi kayak toksik itu karena dia nggak bisa lepas sama si temennya ini kan. Paham. Itu yang bikin toksiknya. Terus aku tanya, ya nggak apa-apa dong kalau misalnya kayak gitu, harusnya dilepas aja buat kebaikannya dia sendiri. Tapi dia kayak gak bisa, dia temen aku gitu. Iya karena gak enakan. Ngerti gak sih kayak aduh mau lepas tapi ntar gak enakan, ntar dia sendiri gitu. Padahal emang ya emang itu resiko dia gak sih kalau misalkan dia jadi sendiri karena ketoksikannya itu. Oke, terus gimana? Dan aku udah selalu coba kasih saran kayak biar dia kayak ya udahlah, at least kasih tahu ke dia kayak apa yang kamu rasain gitu kan. Tapi dia nggak bisa gitu loh, karena Sebenernya, batu juga nih teman kamu sih. Cewek tuh kalau mau minta maaf gengsi gak sih? Iya, dan gak gak berani ngomongin masalah yang ada gitu loh, karena paling gak enak. Kalau ketemu paling lewat ekspresi kayak tiba-tiba jutek, side eye. Jadi menurut aku, untuk penyelesaian si toxic friendship ini sendiri yang paling efektif adalah ya udah dengan meninggalkan sama memberanikan diri untuk meminta maaf menurut gua. Iya, bener kayak juga kalau ada sih. masalah didiskusiin gitu kan, jangan kayak diem aja, sindiran gitu kan. Itu buang waktu banget sih sindir-sindiran. Itu cewek banget sih sindir-sindiran. Parah. Cowok nggak pernah sindir-sindiran emang? No, nggak pernah. Ah iya kan? Ya kan? asli Iya nggak pernah kan? gua. Kalau misalkan ada yang sindir-sindiran itu perlu dibuktikan itu cowok cewek. Waduh.
Oke, wow. Oke. Sangat-sangat informatif dan wow, oke. Oke, jadi gimana nih guys, buat penonton peduli udah kebayang ya dalam membangun pertemanan dan menjaga diri dalam pertemanan. Apalagi kalian udah kasih tips-tips tentang agar terhindar dari toxic friendship. Terima kasih banyak ya Haryo dan Dina karena sudah Sama-sama. berkenan untuk berbagi pendapat dan tips kepada penonton podcast peduli. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk para penonton setia podcast peduli yang sudah mendengarkan topik-topik obrolan menarik dan bermanfaat di episode kali ini. Jangan lupa ya like video ini dan subscribe juga channel kita. Streaming guys. Ayo tembus 1K views. Come on, let's go. Dan sampai deh di ujung episode. Ya. Gimana guys tanggapan kalian tentang episode kali ini? Seru banget sih ya. Gak expect Seru. akan seseru ini bahasannya. Iya kan? Thank you. Serunya tuh gimana? Kayak bisa dijelaskan lebih? Karena ternyata kita match each other banget Iya ya. kah? Iya, Oh kita sefrekuensi. Frekuensi. Ya. Jadi- Gimana kalau lo Bas? Ya kalau gue ya seru sih seru. Gue juga bisa belajar pengalaman lo juga kan, cara mengatasi toksik. oke. Kalau ntar gue misalkan di depan tuh, gue ini amit-amit sih ya, ntar gue ngalamin toxic friendship. Semoga aja Semoga enggak aja ya. enggak, Semoga yang kita penting- semua enggak terkena toxic friendship. Nah, yang penting kan gue udah dikasih tau tips-tipsnya nih sama lu pada, dan kalian yang nonton juga pasti kan juga udah langsung dapet nih tips-tips dari toxic friendship. Jadi kalau bisa mah ntar langsung diperagain lah. Iya, betul guys. Dan apa ya? Tadi kita gue baru nyadar kalau misalkan POV cowok sama cewek tuh kayak beda banget gitu. Jadi kayak kita ngerti lah gimana kapan cowok tuh kayak lagi selek gitu, kapan cewek lagi cekcok Iya. gitu ya kan. Oke. Gue Helen sebagai MC pamit undur diri dan nantikan terus episode selanjutnya. Bye.